Jadi nanti kalau misalnya kalian apa namanya mau melihat lagi perkuliahan hari ini bisa dilihat dari videonya ya. Oke, jadi hari ini materi kita adalah penerapan integral lipat 2 setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang integral lipat 2 pada koordinat kutub atau koordinat polar dan sebelumnya lagi kita sudah eh, belajar melakukan integral lipat 2 pada bidang apa namanya persegi panjang atau bidang kurva atau perpotongan dua buah kurva. Nah, baik saya mohon izin off cam ya. Oke, kita mulai. Jadi, integral lipat 2 itu bisa digunakan untuk mencari apa saja. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menggunakan integral lipat 2 untuk menghitung volume benda padat, kemudian untuk menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia. Lalu nanti yang ketiga menghitung luas permukaan. Beberapa sudah ada di dalam PowerPoint ini, kalau kalian tadi sudah membuka. Nah, yang belum ada nanti akan saya tulis di Word, gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana menghitung volume benda padat dengan menggunakan integral rangkap lipat 2. Nah, sebetulnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah singgung bahwa salah satu penggunaan integral lipat 2 adalah untuk menghitung apa namanya benda ruang gitu ya. Benda itu bisa padat, bisa ada isinya yang volumenya toh sama gitu. Jadi seperti rumus volume pada umumnya, rumus volume itu kan semuanya adalah luas alas kali tinggi, gitu ya. Baik itu misalnya kubus, karena kubus itu luas alahnya adalah persegi, kemudian tingginya juga sama dengan panjang dari sisinya, maka volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Karena alasnya adalah sisi kali sisi, kemudian tingginya juga sisi, gitu ya. Volume balok juga sama, luasnya persegi panjang yaitu P kali L, kemudian dikalikan tinggi. Volume tabung juga sama, alasnya adalah lingkaran PR kuadrat dikalikan tinggi, sehingga volume dari tabung itu adalah pi R kuadrat T, gitu. Atau kemudian kalau kerucut, kerucut itu kan tabung tapi atasnya tidak lurus, dia mengerucut. Maka rumusnya adalah sama kayak rumus tabung tapi dibagi dua. Karena volume tabung itu adalah 3 kali volume kerucut. Sehingga rumus volume kerucut itu sepertiga pi r pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan integral rangkap 2 rumus volumenya juga sama. Jadi, karena kita bicara pada sebuah benda padat yang bentuk atasnya itu tidak lurus, seperti benda-benda yang sudah ada rumusnya gitu ya. Tapi bentuk atasnya itu, tingginya itu mengikuti bentuk permukaan yang ada di atas. Jadi mungkin di sisi sebelah kiri itu lebih rendah, bisa saja nanti yang tengah lebih tinggi atau sebaliknya gitu ya. Karena bentuk permukaan di bagian atas itu tidak rata dan tidak sama gitu ya. Sehingga volume benda padat dengan menggunakan integral lipat 2 itu bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi dengan dua variabel X, Y yang kita integralkan. Dia akan berperan sebagai tinggi, kemudian tinggal alasnya. Nah, alas itu akan berperan sebagai batas-batas X dan Y-nya. Gitu ya. Sehingga rumus volume benda ruang yang dibatasi oleh permukaan Z yaitu fungsi dengan variabel X dan Y ini yang eh, bagian atasnya gitu ya, bagian atasnya atau atapnya itu adalah fungsi fxy ini. Kemudian di bagian bawah dibatasi oleh apa namanya daerah R atau A gitu. Nah, R-nya ini yang menjadi batas X dan Y-nya. Dan ini sebetulnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelum kemarin gitu ya. Jadi nanti rumusnya akan sama. Nah, kita coba eh, menghitung volume ini ya. Saya bawa aja ke Word.
Oke, ini contoh nih volume benda padat. Nah, misalnya kita diminta untuk menghitung volume bangun ruang yang terletak di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang ini. Anggaplah kita nggak tahu gambarnya. Kalau ini kan sudah ada gambarnya nih. Jadi kita punya bayangan, oh alasnya di sebelah sini. Kemudian tinggi dari benda yang berbentuk limas ini mengikuti bidang rata yang dari sini ya, dari titik Z-nya di titik 6, kemudian X-nya 3, Y-nya 2, gitu. Karena ini sudah gambarnya. Tapi kalau belum ada gambarnya, maka tetap kita harus mengetahui bentuk alasnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita akan coba membayangkan, jadi bangun ruang yang terletak di oktan pertama dan dibatasi oleh bidang 2X plus 3Y plus Z min 6. Kalau kita melihat fungsinya 2x plus 3y plus z min 6, ini adalah garis-garis yang memotong sumbu x, sumbu y, sumbu z. Dari mana tahunya? Karena pangkat dari x, y, z di sini semuanya pangkat satu. Jadi kita tidak akan ketemu garis lengkung, gitu ya. Pasti ini garis lurus semua nih. Jadi sekarang kita coba bagaimana kurva itu memotong sumbu x, sumbu y, sumbu z, gitu ya. Jadi ini saya pakai halaman kosong dulu. Nah, di sini. Jadi ini kita membayangkannya begini, saya akan coba ke sketsa ya. Sketsa di ruang dimensi 3 kan nanti kita punya sumbu Z, lalu sumbu Y-nya yang lurus kanan kiri, lalu sumbu X-nya yang ke depan. Gitu ya. Nah, paling gampang untuk menggambarkan kurva, itu kan kita mencari titik potong X, Y, Z-nya. Jadi, kalau sekarang kita punya bentuk persamaan kurva itu 2x 2x plus 3y plus z min 6 sama dengan 0. Ini akan kita cari dengan perpotongan atau titik potong kurva dengan setiap sumbunya. Nah, bayangkan kalau kurva itu motong di titik x di sini, berarti kan posisi y-nya 0, z-nya juga 0 karena dia ada di garis ya. Berarti kan posisinya pas x-nya ini X berapa, kemudian Y-nya pas di tengah-tengah berarti Y-nya 0. Kalau ke sini Y positif, ke sebelah kiri Y-nya negatif, kemudian Z-nya juga sama, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi di sini, kalau kita mau mencari titik kurva dengan titik potong kurva dengan sumbu X, maka ini Y-nya akan sama dengan 0 dan Z-nya juga akan sama dengan 0. Nah, kalau begitu sekarang berarti kurva ini kita tulis ulang. Tapi X-nya tetap, lalu Y-nya 0. Ini saya tulis ulang aja, ini Y-nya 0, Z-nya juga 0, gitu ya. Maka yang tersisa adalah 2X min 6 sama dengan 0. Tuh. Maka di sini kita punya X-nya sama dengan 3. Sini X sama dengan 3. Nah, ini kita punya X-nya. Jadi ini memotong sumbu X-nya itu di 3. Artinya titik ini itu adalah titik, yaitu titik 0, sorry, X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 0 gitu ya. Nah gini.
Nah, berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0, Z-nya 0. Ini ganti X-nya 0, maka fungsi ini X-nya yang 0, Y-nya tetap, Z-nya 0. Jadi yang tersisa adalah 3Y min 6. Nah, di sini berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi titiknya adalah 0, 2, 0. Nah, ini berarti di titik Y sama dengan 2. Nah, satu lagi yang motong di sini tuh titik berapa? Jadi ini masih kita hitung sekali lagi untuk titik potong kurva dengan sumbu Z. Kalau motong sumbu Z berarti X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga kalau kita masukkan ke kurva ini X-nya 0, Y-nya 0 plus Z. Nah, yang tersisa berarti kan Z min 6 ya. Sehingga Z-nya sama dengan 6. Jadi ini memotong di titik 0,0,6 gitu. Dan itu di sini. Nah, ini di 6. Nah, jadi kurvanya itu begini. Dia motong di sini, lalu di sini, di sini. Nah, ini kurvanya nih. Permukaannya tuh ini. Kebayang ya, kayak segitiga yang disenderkan gitu. Nah, berapakah volume benda ini gitu? Karena kan yang diminta adalah di oktan pertama ya. Jadi kan di sini nih. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau kita melihat benda ini kan berarti luas alasnya tuh ini, lalu tingginya adalah 5 itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Z-nya itu tentu eh, dari 0 sampai mulai 0 ya Z-nya, kemudian ke atasnya kan dia akan ngikutin eh, kurvanya. Jadi sehingga kurvanya ini yang diintegral. Jadi nanti kita mengintegral fungsi ini dengan batas-batas X dan Y. Jadi kalau kita tulis nih, jadi volume eh, volume benda pada tersebut kita hitung dengan ini, kembali ke sini ya. Jadi integral lipat 2. Nah, ini integral lipat 2 dari ini. Nah, sekarang kita mencari batas-batas X-nya. Saya tulis dulu. Integral lipat 2. Ini dengan batas R. Lalu ini fungsinya adalah 2X. 2X plus 3Y. Oh, sorry. Maksudnya kita jadikan Z dulu ya. Ini fungsi. Di mana fx adalah, nah baru sekarang kita hitung. Ini setnya kita keluarkan. Kalau setnya kita sendiri kan di ruas kiri, sedangkan yang lainnya di sebelah kanan, maka fungsinya min 6 pindah ke kanan jadi plus 6, lalu ini min 2x
min 3Y. Gitu ya. Ini nanti fungsi yang diintegral. Ini saya tulis begini dulu. Dengan daerah R adalah segitiga di oktan pertama ya. Yaitu dengan batas sekarang kita lihat segitiganya. Batas X dari, nah saya ke gambar kita ya. Sorry. Oke, kita ambil di kuadran pertama aja. Oktan pertama kalau kita proyeksikan ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Tadi X-nya itu di titik 3, Y-nya di 2. Nah, bentuknya kan gini nih. Nah, batas X-nya kita boleh pakai 0 sampai 3. Jadi ini batas X-nya dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 3. Sedangkan batas Y-nya, nah sekarang Y-nya kita lihat. Y-nya bukan dari 0 sampai 2 kan, karena kalau Y-nya 0 sampai 2, maka ini bentuknya persegi panjang, gitu ya. Batas X dan Y-nya itu konstanta. Tapi ini kan Y-nya mengikuti fungsi, ya kan? Makin ke kanan kan makin kecil, tergantung dari bentuk persamaan garisnya. Jadi ini adalah persamaan garis yang melalui titik 0,2,0 dan titik 3,0,0. Jadi sekarang kita cari dulu persamaan garisnya ini apa gitu. Ini dari Y sama dengan 0 ke atau sampai persamaan garis yang melalui titik tadi eh, 3,0,0 dan yang di Y itu 0,2,0. Kalau yang di atas 0,0,6 ya. Jadi sekarang kita cari. Masih ingat dengan menggunakan persamaan garis. Jadi kita pakai, saya tulis persamaan garisnya dulu. Persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, persamaannya masih ingat ini persamaan sudah kita temui sejak SD kali ya. Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini sama dengan sekarang ini gantian yang X. X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Sekarang kita masukkan salah satu dianggap sebagai titik pertama, yang satu titik kedua. Kita gunakan yang ini yang titik pertama ya. Jadi Y1-nya adalah 0, Y2-nya berarti yang ini 2 min 0. Kemudian X1-nya, kalau X-nya kan tetap ya, X min X1 berarti ini 3. Kemudian X2-nya adalah 0, X1-nya 3. Nah, kita sederhanakan.
Ini berarti Y per 2 ini min 3 gitu ya. Nah, ini kita kalikan silang. Kita kali silang. Ini berarti min 3Y sama dengan 2X min 6. Gitu ya. Berarti kan kita mencari persamaan garis Y kan. Berarti ini Y-nya kita keluarkan. Maka Y sama dengan ini 2X min 6 per min 3. Gitu ya. Nah, penyebutnya kita positifkan berarti ini dibalik min 6 min 2X per 3. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Ini. Sehingga batas X-nya itu dari Y sama dengan 0 karena dia mepet di sumbu X sampai, saya tulis ya, batas Y-nya adalah dari Y sama dengan 0 ke ini. Nah, jadi kalau kita hitung integralnya, ya, ini sama dengan X-nya dari 0 sampai 3, kemudian Y-nya dari 0 sampai ini. Nah, fungsinya adalah yang tadi kita keluarkan, ini ya. Ya, ini Y dx. Saya letakkan di bawah aja ya. Oke, sekarang kita integral. Nah, kita integral dulu yang bagian dalam. Ini kalau diintegral berarti 6 diintegral terhadap Y berarti hasilnya 6Y. Kemudian min 2XY min 3 per 2 Y kuadrat. Dari 0 sampai ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini di PowerPoint itu, nah, saya hanya tuliskan begini. Nah, jadi X-nya dari 0 sampai 3, kemudian Y-nya dari 0 sampai 6 min 2X per 3. Gitu ya. Atau bisa juga, kalau yang mau dibuat konstan itu yang Y-nya dari 0 sampai 2, maka X-nya dari 0 sampai, nah ini diganti X-nya yang dikeluarkan. Jadi 6 min 3Y per 2. Boleh. Selanjutnya tinggal kita hitung integralnya ini. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi hasil integralnya ini, nah ini kita masukkan, kalau Y-nya kita masukkan 0 kan 0 ya. Jadi ini hanya dimasukkan untuk batas atas aja. Karena batas bawahnya 0, kalau semua Y di sini kita jadikan 0 kan 0 semua. Jadi sekarang kita hitung 6 kali ini
Kemudian ini juga. Iya betul ya. Ya, gini aja ya, min nolnya tidak kita tulis. Sekarang kita sederhanakan dulu yang di bagian dalam. Ini kalau kita coret, jadi di sini kan bisa kita coret ya, 3 dengan 6-nya menjadi 12. 12 min 4x, gitu ya. Kalau yang ini berarti 'ini nggak bisa ya, jadi ini 2x kali 6/3. 12 bisa-bisa. Oke, sekarang kita coba 2x kali 6, 12x dibagi 3 berarti 4x ya. Kemudian yang ini 2x kali min 2x min 4x/3. Oke, gitu ya. Saya cek lagi. Ini kali ini 12x dibagi 3, 4x. Ini kali ini min 4x dibagi 3. Oke, sekarang yang ini. 3 di sini kecoret. Berarti ini gini aja. Ini kita pecah aja ya. Oh, ini kuadrat, maaf. Ya, ini kuadrat ya. Ini kita pecah dulu aja. Min 2/3 kuadrat. Min 2/3x. Ini supaya gampang ya. Oke, kita hitung sekali lagi. Ini berarti 4. Ini sekarang kuadratnya kita hilangkan. 2 kuadrat 4. Min 2 kali 2, 4. 4 kali 2/3, 8/3x. Sambil saya dikoreksi ya kalau ada yang salah. Lalu plus 4/9x kuadrat. Sebentar saya cek lagi. 6y, 2xy, 3/2x kuadrat. Ya, oke. Sekarang ini kita jabarkan lagi. 3/2-nya kita hapus ya. 3/2 kali 4 berarti 6. 3/2 kali ini 1, 2 sama 4-nya kecoret. Ini kecoret jadi plus 4. Oh, segini aja. Ini 6. Ini langsung min kali min ya. Saya buat plus 4. Kemudian yang ini 3 dengan 9. 3 atas habis, ini 3, sana 2. Jadi 2/3 x kuadrat. Ini mudah-mudahan saya nggak salah hitung nih. 2/3 x kuadrat. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Nah, sudah. Ini kita keluarkan kurungnya. Ini juga berarti min 4x. Ya, min 4x. Lalu plus 4x/3. Oke. Yang ini min 6, betul. Yang ini plus 4x. Kemudian, ya. Oke.
Oke, kita cek ini sama ini habis. Sama salah satu ya, ini min. Lalu 12 dikurangi 6, berarti ini tinggal 6. Kemudian ini min 4 per 3 dengan min 4 per 1. Berarti kalau ini kita jadikan 12, min 12 tambah 4. Berarti min 8 per 3. Ya, jadi yang ini 4x per 3 dengan min 4x. Min 4x-nya kalau dijadikan per 3 berarti min 12x. Min 12 ditambah 4. Ya, gitu ya, insya Allah betul ya. Oke, nah sekarang kita integral terhadap x. Kita integral terhadap x, hasilnya adalah 6x min 8 per 3. Lalu x-nya jadi x kuadrat. Kemudian ini dibagi 2 jadi 6. Gitu ya. Kemudian yang ini min 2 per 3. X-nya pangkatnya nambah 1. Dibagi pangkat baru. Berarti ini dibagi 9. Gitu ya. Nah ini untuk X-nya dari 0 sampai 3. Ini juga sama. X-nya kita masukkan batas atas. Untuk yang batas bawahnya kan semua jadi 0 ya. Jadi kita hitung. Masukkan X sama dengan 3 aja. Jadi ini hasilnya adalah 6 kali 3 dikurangi 8 per 6 kali 9 min 2 per 3 kali 27. Hasilnya adalah 18. Yang ini 72 dibagi 6 itu berapa? 12 ya? 12. Yang ini 1, 3 min 6. Ya, ini kalau dicoret dengan 9, 3 di atas. Oke, jadi hasilnya adalah, lu kok 0 ya? Saya salah di mana ini? Harusnya nggak 0 ya? Sebentar, kita coba cek. Karena jelas bendanya tidak 0. Kita coba. Kita cek dari sini ya, setnya sama dengan 6-nya plus 2x min 3y. Oke, betul. Batas x-nya dari 0 sampai 3. Kemudian, ini sudah betul sih. Kayaknya kita salah di 6 min 2x min 3 ya, betul kan? Betul. Kemudian, batasnya 6 min 2x per 3. Benar. Kayaknya kita salah di integralnya berarti. Ini diintegral terhadap y, 6y, 2xy, 3y, 3 per 2y kuadrat, betul. Dari 0 sampai fungsi ini. Ini kalau kita masukkan 6 kali ini, min 2x kali ini, min 3 per 2 kali ini kuadrat. Ini kalau dikalikan 3 dicoret dengan 6, 1, yang sana dapat 2 ya. 2 kali 6, 12. Kalau yang ini min 4. Oke. Ini min 2 kali 6 min 12 dibagi 3 min 4. Lalu min 2x dikali ini plus 4x. Oh ini dia. Saya salah di sini. X kuadrat ya.
Min 2X kali min 2X. Tapi ini ya masih kurang. Oke. Kemudian min 3/2 kali 6/3 kali 2 jadinya 3. Oh ini saya lepas dulu ya karena dikuadratkan. Oke. 6/3 itu 2. 2/3 X. Ini kalau dikuadratkan berarti 2 kuadrat min 2 kali ini kali ini. Min 2 kali 2 min 4. Min 4 kali ini. 8/3. Betul ya? Kemudian ini 4/9 X kuadrat. Oke. Salah di sini kayaknya. Nah, sekarang kita lepaskan kurungnya. Ini 12 min 4X. Min 4X. Ini plus 4X kuadrat. Ini ya. Lalu ini 2 sama 4 kecoret jadi min 6. Ini min kali min plus 3-nya kecoret. 2-nya sama 8 kecoret jadi 4X. Oke. Ini min kali plus jadinya min. 3 coret sama sini 3 di bawah. 2 dengan 4, 2 di atas. Oke. Nah, di sini nih. 12 dikurangi 6, 6. X kuadratnya, ini kita coba letakkan di sebelahnya 2. Nah, gini ya. Plus 4 min 2. Plus 4 min 2 jadinya 2/3. Tapi plus. Lalu yang ini habis sama ini min 4. Nah, ini dia. Gitu ya. Min 8 plus 4. Oke, nah jadi kita ini berarti min 4. 6X ini 2X kuadrat. Yang ini X pangkat 3. Tapi ini plus. Gitu ya. Oke, kita masukkan. Ini berarti 2 kali 9. Ini plus. Oke, 18. Min 18. Plus 6. Jadi hasilnya 6 satuan volume. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi sebetulnya sih sama kayak integral yang kita pelajari 2 kali kemarinnya lagi, gitu ya. Bahwa volume dari benda ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Tingginya adalah integral dari fungsi permukaan, kemudian alasnya itu adalah batas-batas X dan Y. Jadi penting sekali kita mengetahui batas X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya. Itu untuk luas. Nah, ini sudah di sini cuman tidak yang di PPT tidak ada lanjutan perhitungannya ya. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan implementasi yang kedua, yaitu pusat massa dan momen inersia. Yang pertama, pusat massa. Jadi, momen adalah hasil kali massa, yaitu M, dengan jarak berarah dari sebuah titik. Nah, jarak ini tuh karena ada arah X sama arah Y ya, maka momen totalnya bisa kita hitung terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bayangkan ini adalah sebuah lamina. Lamina itu lempeng tipis, setipis mungkin hampir kayak kertas, sehingga ketebalan lamina tidak diperhitungkan pada perhitungan apa namanya momennya pusat massanya. Jadi di dalam sebuah lempeng kertas itu kan banyak titik, sehingga tiap titik itu punya massa sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi sebuah sistem itu sebuah fungsi yang terdiri dari n massa M1, M2 sampai N yang masing-masing ditempatkan pada titik-titik koordinat X1, Y1, X1, X2, Y2, dan seterusnya. Nah, maka momen total terhadap sumbu X itu adalah
hasil perkalian massa dengan arah Y. Kalau kita hitung terhadap sumbu X. Sedangkan momen total terhadap sumbu Y itu adalah massa dikalikan dengan arah sumbu X. Gitu ya. Dan ini kan banyak sekali. Sehingga kita hitung hasil perkalian massa itu dengan apa namanya titik-titik X yang ada di dalam laminat tersebut. Lalu kita jumlah sebetulnya. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan integral. Kalau momen total sudah diketahui, maka nanti mencari pusat massanya itu adalah pembagian dari pusat massa dengan massanya, momen dengan massanya. Jadi kalau kita mencari titik pusat massa itu kan nanti mencari koordinat X, Y ya. Nah, titik pusat X-nya itu berarti total momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massa. Sedangkan koordinat untuk titik Y-nya itu adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan massa. Gitu. Nah, berarti nanti tinggal kita hitung tuh massanya dengan menggunakan integral fungsi kerapatan. Nah, tadi sempat saya singgung, lamina itu adalah lempeng plat tipis banget, jadi sangat tipis. Jadi karena sedemikian tipisnya, kita bisa memandang dia dalam dimensi 2. Karena dia tidak punya apa namanya ketebalan gitu ya, tipis banget. Jadi kita anggap dia bidang gitu. Nah, kalau lamina itu mencakup daerah S di bidang XY dan dia punya kerapatan, kerapatan itu massa persatuan luas ya. Setiap satuan luas itu punya massa dan nanti fungsi kerapatan itu dinyatakan dengan sebuah fungsi, katakanlah fungsi V gitu. Maka massa dari lamina kita bisa hitung dengan menggunakan integral lipat 2 dari fungsi kerapatannya. Jadi karena massa persatuan luas itu disajikan dalam fungsi kerapatan, maka massanya kita bisa hitung dengan menggunakan integral fungsi tersebut. Ya, batasnya sama. Kita mencari batas X-nya dari fungsi itu. Nah, nanti kalau massa ini sudah ketemu, kita tinggal hitung tuh. eh, kita gunakan massa ini sebagai pembagi dari momen. Nah, momennya itu adalah eh, fungsi kerapatan dikalikan dengan X tadi ya. Karena momen itu kalau dia terhadap sumbu Y berarti kita hitung X dikalikan eh, apa namanya masanya. Jadi kita hitung untuk menghitung pusat masanya itu MY dibagi MY-nya atau momennya, momen terhadap sumbu Y ya, berarti kita menghitung lipat 2 dari fungsi kerapatan dikalikan X. Sedangkan momen terhadap sumbu X itu kita menghitung dengan integral lipat 2 dari fungsi kerapatan yang dikalikan Y pada daerah A. Gitu ya. Jadi itu untuk menghitung pusat massa pembagian antara momen dengan massa. Nah, massanya apa? Massa adalah integral dari kerapatan. Gitu aja sih fungsinya. Kemudian satu lagi momen inersia itu adalah perkalian antara massa dengan kuadrat jarak. Kalau jaraknya tidak dikuadratkan, maka dia momen biasa. Tapi kalau momen inersia, jaraknya dikuadratkan. Sehingga rumusnya momen inersia itu adalah jarak kuadrat kali massanya. Gitu ya. Sehingga rumusnya kalau eh, apa namanya kita gabungkan sebetulnya sigma dari atau jumlah perkalian dari massa dengan kuadrat jarak. Nah, kalau kita punya permukaan yang tidak rata, maka mencari momen inersianya kita gunakan lipat 2. Rumusnya jaraknya tadi kalau terhadap sumbu X maka jaraknya adalah Y kuadrat, sedangkan massanya adalah fungsi kerapatan gitu ya. Jadi momen inersia terhadap X itu adalah integral lipat 2 Y kuadrat dikalikan fungsi kerapatan. Yang terhadap sumbu X juga sama. Berarti X kuadrat dikalikan fungsi kerapatan. Nah, kalau momen inersia terhadap Z itu adalah jumlah dari momen inersia terhadap X dengan momen inersia terhadap Y. Jadi kalau kita cari momen inersia terhadap Z, kita cari terhadap X dulu sama Y, kemudian diintegral. Atau mau langsung dijumlahkan begini boleh. Fungsi kerapatan dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, kita coba latihan soalnya.
Contoh, sebuah lamina lempeng plat besi tipis dengan kerapatan XY, jadi ini fungsi kerapatannya, dan dibatasi dengan sumbu X ini, kemudian garis X sama dengan 8. Kalau sumbu X-nya ini, berarti garis X sama dengan 8 tuh ini ya, garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik X sama dengan 8 gitu. Jadi ini garis X sama dengan 8. Berapapun Y-nya mulai 0 sampai 1, 2, 3 selalu di X sama dengan 8 gitu ya. Dan satu lagi dengan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3 atau X kuadrat akar pangkat 3. Dan ini melengkung begini. Ini bukan lurus ya, tapi ini melengkung. Nah gitu. Jadi area yang berwarna biru itu ya, itu adalah lamina. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu X, kemudian garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan massa totalnya, berarti kita menghitung integral rangkap 2 dari XY. Ini ya, dari fungsi kerapatan. Nah, tinggal kita mencari batas X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya, kalau kita buat X yang konstanta, berarti dari 0 sampai 8. Jadi dari 0 sampai 8. Sedangkan Y-nya, kan Y-nya berubah ya. Dari 0, kemudian ke atasnya itu bergerak sampai batas kurva. Maka Y-nya bagian atas itu adalah fungsi X sama dengan X pangkat 2/3. Sudah, selanjutnya kita integral biasa nih. Mula-mula kita integral terhadap Y berarti setengah X kuadrat. Hasilnya begini. Kemudian kita masukkan Y-nya untuk batas 0 sampai X pangkat 2/3. Kalau kita masukkan hasilnya ini ya. Jadi hasilnya adalah yang dimasukkan kan Y-nya ya. Jadi X-nya boleh dikeluarkan dulu. Setengah X kita keluarkan. Lalu Y-nya kita masukkan X pangkat 2/3. Kalau ini dikuadratkan berarti X pangkat 4/3. Batas bawahnya 0, jadi min 0. Karena kalau kita masukkan Y sama dengan 0 kan hasilnya 0 ya. Maka hasilnya adalah setengah kali X pangkat 4/3. Ini X kali X pangkat 4/3 berarti ini X pangkat 1 atau 3/3. Sehingga kalau pangkatnya dijumlah menjadi 7/3. Jadi fungsi berikutnya yang diintegral adalah X pangkat 7/3. Kita integral terhadap X. Pangkatnya nambah 1 berarti 7 ditambah 3, 10/3. Ini ya. Kemudian dibagi 10/3. Jadi dikalikan 3/10. Ada setengah bawaan. Jadi ini kita kalikan setengah. Sehingga hasilnya ada 3/20 kali X pangkat 10/3 pada batas 0 sampai 8. Nah, kita hitung hasilnya adalah ini. Ini massa totalnya. Nah, momennya sekarang berikutnya kita hitung momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z. Momen inersianya berarti kan kalau terhadap sumbu X, Y kuadrat kali fungsi kerapatan. Fungsi kerapatannya XY. Sudah ini diintegral biasa. Seperti biasa ya. Batasnya masih sama. Oke ya. Sedangkan momen inersia terhadap Y berarti X kuadrat kali fungsi kerapatan. Fungsi kerapatannya masih sama, XY. Jadi ini X kuadrat kali XY menjadi X pangkat 3Y. Kita integral terhadap Y berarti setengah X pangkat 3Y kuadrat. Gitu ya, setengahnya dikeluarkan. Karena dia konstanta untuk memudahkan perhitungan. Dan seterusnya. Hasilnya adalah 6.144. Sehingga momen inersia terhadap sumbu Z itu adalah 877,71 plus 6.144. Gitu ya. Itu untuk momen inersia. Saya lanjutkan. Contoh ketiga juga sama. Jadi sebetulnya integralnya biasa, tapi kita perlu mencari batas-batasnya aja gitu ya. Nah, kalau ini dengan cara yang sama nih, tadi seperti yang di cara pertama kita apa namanya kerjakan, fungsi ini adalah fungsi garis. Jadi dia tuh garis bidangnya pun lurus gitu ya, karena pangkatnya 1. Jadi kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi Z sama dengan 2X min Y plus 4. Kayak tadi,
Kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya dinolkan, Z-nya dinolkan. Nanti ketemu X-nya 0, min 2 sampai 0. Karena dia X-nya tuh ketemu min 2, jadi di belakang sana gitu ya. Sehingga batasnya, batas X-nya kan dari kecil ke besar. Jadi min 2 sampai 0. Lalu Y-nya nanti dicari juga. Y-nya itu eh Ion. kayak tadi ya, Nah, karena dia bentuknya nanti segitiga. Jadi itu mungkin saya ajari yang ini aja. 2X min Y plus 4. Saya tuliskan sampai ketemu ininya aja ya. Nah, ini tuh kita cari titik potong Z. Ini Z sama dengan 2X min Y plus 4. Nah, kita cari titik potong kurva dengan sumbu X. Berarti ini Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Nah, ini 0, ini 0. Ya. Jadi ketemunya 2X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Kemudian kita cari titik potong kurva dengan sumbu Y. Berarti, sorry, sumbu Y berarti ini X-nya yang 0, Z-nya 0 juga. Ini Z-nya 0, kemudian X-nya 0, langsung begini ya. Jadi kan ini min Y plus 4 sama dengan 0, jadi Y sama dengan 4. Nah, berarti kalau kita gambarkan di sini ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, Y-nya 4, X-nya tuh 2, jadi dia di sana tuh. Nah, itu min 2 di sana. Nah, jadi garisnya ini. Nah, jadi bidangnya tuh di sini. Berarti kan kita mencari persamaan garis yang melalui titik min 2,0 dan 0,4. Nah, saya copy dulu persamaan garis tadi. Ini ya, persamaan sama. Menggunakan persamaan garis ini untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, Y1-nya berarti yang ini ya, 0. Y2-nya itu yang ini, 4, min 0. Kemudian X1-nya yang ini, min 2. X2-nya yang ini, 0. Jadi, Y per 4
Ini X plus 2 per 2. Nah, jadi kita punya persamaan 2Y sama dengan 4X plus 8. Jadi Y sama dengan 2X plus 4. Nah, jadi ini tuh. Y X-nya itu dari min 2 sampai 0, gitu ya, karena gambarnya kan di sini nih, di belakang sana ya, dari 0 sampai min 2. Nah, kemudian Y-nya itu mengikuti bentuk garis ini kan. Nah, garisnya itu adalah 2X plus 4. Udah, selanjutnya tinggal di integral biasa. Gitu ya. Nah, momen terhadap sumbu X-nya berarti kan Y kali kerapatan. Sama, ini dilanjutkan, silahkan hasil integralnya nanti berapa. Kemudian momen terhadap sumbu Y-nya juga MY sama dengan X kali fungsi kerapatan. Gitu ya, di integral. Nah, nanti pusat sumbunya berarti kan MX ini dibagi dengan massa itu ini, di hasilnya. Kemudian eh, apa namanya, ordinatnya, posisi Y-nya berarti MY ini dibagi dengan massa yang sudah kita hitung ini, gitu ya. Itu terapan dari fungsi integral lipat 2 untuk menghitung momen, total momen dan pusat massa dan inersia. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga ya, menghitung luas permukaan. Nah, menghitung luas permukaan dari sebuah apa namanya, persamaan Z, jadi permukaannya itu ini yang G, ini permukaannya berapa gitu ya, itu kita bisa melihat proyeksinya, yaitu S ini. Jadi kalau kalau G itu kan tidak rata, sehingga kalau kita mau menghitung luasnya, kita bisa hitung proyeksinya. Nah, luas permukaan G itu kita hitung dengan integral lipat 2 dengan rumus fx kuadrat. Fx kuadrat itu adalah turunan parsial fungsi f ini terhadap x lalu dikuadratkan. Jadi ini f-nya indeks ya, bukan dikali. Jadi ini turunan parsial f terhadap x ditambah turunan parsial f terhadap y dikuadratkan plus 1. Lalu batasnya sama seperti tadi, menghitung berapa x-nya, berapa y-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita mau menghitung luas permukaan G. Sebetulnya permukaan G itu sampai ke bawah. Tidak hanya berwarna hitam, tapi sampai ke bawah. Cuma ada batasnya yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Berarti ini sumbu Y itu X sama dengan 0 ya. Dan X sama dengan 1. Jadi sampai sini. Makanya daerahnya yang berwarna biru itu. Nah, daerah yang berwarna biru S itu adalah proyeksi G pada bidang XOY atau bidang XY gitu. Berapakah luas yang berwarna biru ini? Nah, kalau fungsi Z-nya itu adalah fungsi tabung dengan rumus akar 4 min X kuadrat, maka batas X-nya bisa kita cari. Kita mau menghitung luas permukaan ini ya. Berarti X-nya itu dari 0 sampai 1 ke depan sini, 0 sampai 1, sedangkan Y-nya, karena ini kan kotak nih, jadi Y-nya juga 0 sampai 2. Lalu tinggal kita cari turunan parsial Z terhadap X sama turunan parsial terhadap Y. Jadi kalau fungsi tabungnya kita sajikan begini ya, ini kan berarti sama dengan 4 min X kuadrat pangkat setengah, maka turunannya adalah setengahnya turun ke depan, ini ya, lalu pangkatnya berkurang 1, jadi min setengah, nih. Sedangkan yang di dalam masih utuh 4 min X kuadrat, kemudian dikalikan turunannya min X kuadrat, yaitu min 2X. Nah, jadi setengah sini sama sini, 2 ini kan habis ya, menjadi min X, lalu 4 min X kuadrat pangkat min setengah, kita jadikan bentuk akar, tapi karena min dia ada di bawah atau penyebut. Jadi akar 4 min X kuadrat. Itu. Itu untuk turunan F terhadap X. Sedangkan turunan F terhadap Y, karena di sini tidak ada Y, maka turunannya 0.
Nah, tinggal kita masukkan ke fungsi integral rangkapnya untuk mencari luas permukaan, yaitu akar dari fx ini dikuadratkan ditambah 0 kuadrat plus 1. Ini kalau dikuadratkan kan berarti min x kuadrat nih. Kemudian akar 4 min x kuadrat dikuadrat kan berarti akarnya hilang. 4 min x kuadrat plus 1 ini kita samakan penyebutnya. Sehingga kita punya x kuadrat plus 4 min x kuadrat. X kuadratnya habis. Tinggal 4 per 4 min x kuadrat di akar. Nah, 4-nya di akar jadi 2. Yang 4 min x kuadrat di akar tetap dalam bentuk seperti ini. Nah, lalu kita masukkan, kita cari akarnya pada batas-batas tadi. X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2. Nih ya, terus diintegral biasa. Oke. Nah, terakhir integralnya seperakar 4 min X kuadrat, itu adalah arkes sin X per 2. Tuh ya. Oke, jadi ini rumus integral di semester 1 bisa dibuka lagi. Nah, jadi akar dari hasil atau luas luas daerah yang berwarna biru itu adalah 2pi/3. Gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti bisa dilihat sendiri luas permukaan eh, tab Z di bawah bidang Z sama dengan 9. Z sama dengan 9 itu ini, kerucut ini. Oke, ini dalam koordinat polar. Nah, sudah saya tulis lengkap, jadi nanti kalian bisa baca ya. Jadi intinya adalah integral rangkap 2 itu bisa kita gunakan untuk mencari volume benda ruang, kemudian atau benda padat, kemudian untuk mencari momen inersia, mencari momen total, kemudian mencari pusat massa juga. Sebetulnya semuanya sama karena kita punya ada fungsi kerapatan, ada fungsi permukaan yang akan diintegral gitu ya. Rumus integralnya dibuka lagi. Yang penting adalah menentukan batas-batas integralnya. Tuh, karena kadang-kadang kan tidak ada gambarnya. Kalau ada gambarnya pun kita harus bisa menentukan itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada boleh. Oh iya, silahkan Faris. Mohon maaf Bu, Hmm. tadi mau tanya untuk yang apakah tadi Bu Asy tadi Hmm? video share screen itu Bu, yang apa? Bisa mungkin kalau videonya di video bisa diminta diupload di sini. Oh iya, oke, rekaman perkuliahan kita hari ini maksudnya. Iya Bu, Oke, iya, habis ini saya upload. makasih Bu. Ya, sama coretannya sekalian ya. Baik, kita on cam sebentar yuk, absen dulu. Yuk, yang lain yuk. Oke, Febri, Marsha, Mikael, Umi, Iqbal, Salwa, Afif. Yuk, masih banyak yang off. Oke, masih ada? Sekali lagi ya. Coba senyum dong. Bentar, saya harus dapat tanggalnya ini. Oke, sekali lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih hadirnya. Kita
lanjutkan minggu depan kita latihan soal ya, supaya lancar di kelas, insya Allah. Baik, selamat pagi. Sampai jumpa pertemuan berikutnya minggu Selamat depan, insya pagi. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.